Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tata Asfadian Kurniadi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai organisasi dan arsitektur komputer. Oke, yang pertama, apa sih pengertian organisasi dan arsitektur komputer itu? Ya, seperti dalam katanya sendiri, terbagi menjadi dua, 50-50 organisasi dan arsitektur. Langsung saja kita bahas. Menurut para ahli, apa sih pengertian organisasi dan arsitektur tersebut? Menurut William Stalling, organisasi komputer merujuk pada cara komponen dari sebuah sistem komputer diatur dan berinteraksi untuk melakukan fungsi-fungsi tertentu. Dan selanjutnya adalah menurut Andrew S. Tannenbaum, organisasi komputer adalah cara sistem komputer diorganisir dalam bentuk komponen-komponen. Bagaimana komponen-komponen tersebut berinteraksi dan bekerja sama untuk menyelesaikan tugas tertentu. Jadi, organisasi menurut para ahli adalah cara untuk menyusun suatu komponen agar dapat berinteraksi dan menyelesaikan suatu tugas tertentu. Yang selanjutnya adalah arsitektur. Menurut John L. Hennessy dan David A. Peterson, arsitektur dalam komputer ini adalah tingkat abstraksi yang digunakan oleh para insinyur komputer untuk merancang dan membangun sistem komputer. Menurut William Stallings, arsitektur komputer merujuk pada seperangkat prinsip-prinsip dan standar yang digunakan untuk merancang dan mengorganisasi komponen-komponen dalam sebuah sistem komputer. Oke, jadi organisasi menurut para ahli di sini adalah teori yang digunakan untuk menyusun. Jadi seperti prinsip-prinsip dasar dan standar-standar yang digunakan dan fungsi-fungsi dari komponen tersebut. Jadi kesimpulannya, organisasi merupakan cara dari sebuah komputer di mana cara membuat atau merakit komputer tersebut disesuaikan agar interaksi antar komponennya dapat sesuai dan menyelesaikan tujuan dari perakitan komputer tersebut. Sedangkan arsitektur merupakan prinsip dan desain dasar dari bagian-bagian komputer dan fungsi-fungsi dari komponen-komponen komputer. Jadi arsitektur itu adalah deskripsi dari fungsi dari setiap komponen-komponen yang ada dalam komputer yang akan dirakit. Jadi organisasi dan arsitektur komputer ini adalah ilmu yang akan memberi informasi dasar mengenai bagaimana cara komputer itu beroperasi untuk menyelesaikan sebuah masalah. Oke, selanjutnya komponen utama komputer. Komponen utama yang dimaksud di sini adalah komponen yang minimal ada untuk komputer itu bekerja. Yang pertama adalah CPU, yaitu otak dari komputer, di mana CPU ini adalah tempat untuk mengolah data dan menyebarkannya kembali, ya seperti otak manusia. Yang kedua adalah memori atau RAM. RAM ini seperti ingatan pada manusia, yang seperti ingatan yang untuk multitasking manusia. Jadi semakin besar ingatan, maka hal-hal yang dapat dilakukan oleh manusia itu semakin bertambah. Begitu juga komputer. Jadi semakin besar RAM-nya, maka semakin banyak hal yang bisa dilakukan oleh komputer. Kemudian motherboard. Motherboard ini merupakan sistem yang menggabungkan semua komponen-komponen di komputer. Analoginya pada tubuh manusia itu adalah sistem saraf. Jadi yang menghubungkan CPU dengan RAM dan CPU dengan penyimpanan ini adalah motherboard. Yang kedua, penyimpanan. Penyimpanan ini dapat berbentuk dengan SSD atau HDD. Nah, apa bedanya HDD dan SSD? HDD itu adalah sebuah penyimpanan yang menggunakan piringan disk yang berputar untuk menyimpan data. Sedangkan solid state drive ini seperti namanya solid, jadi tidak ada piringan yang berputar. Dia menggunakan chip. Nah, yang selanjutnya adalah PSU, di mana seperti manusia yang membutuhkan energi, semua bagian komputer itu membutuhkan pengaturan energi yang
cukup, jadi tidak semuanya sama. Jadi disinilah tugas PSU ini bertanggung jawab untuk menyediakan daya ke semua komponen dan menyesuaikan daya yang diterima. Kemudian yang selanjutnya adalah input device. Input device ini bisa berupa keyboard, mic, atau bahkan kamera, di mana pada zaman sekarang ini komputer dapat diaktifkan dengan menggunakan gestur. Yang terakhir adalah output device. Output device ini berupa printer, monitor, proyektor, jadi hal yang menampilkan data yang sudah diolah oleh CPU. Yang selanjutnya adalah komponen tambahan. Jadi komponen tambahan ini jika ada, maka kinerja komputer ini akan lebih baik untuk sebagian orang, mungkin sebagian orang lainnya itu tidak terlalu butuh. Sebenarnya banyak sih komponen tambahan ini, tapi beberapa yang banyak yang digunakan oleh orang ini diantaranya adalah GPU, Graphic Processing Unit, dimana jika komputer ini memiliki GPU, maka proses gambar pada layarnya ini akan semakin tajam. Yang selanjutnya adalah cooling system. Cooling system ini menjaga suhu komponen dalam komputer. Kan komputer itu berada di dalam case biasanya, walaupun tidak juga kadang juga menghasilkan panas yang luar biasa saat dibebani banyak beban. Nah, cooling system di sini adalah untuk menurunkan suhu komponen-komponen di dalam komputer. Yang selanjutnya adalah networking device. Ini berfungsi untuk menghubungkan komputer ke internet atau jaringan lokal. Yang selanjutnya adalah expansion card. Ini modifikasi untuk, seperti namanya sendiri, mengekspansi suatu fungsi di komputer seperti sound card atau komponen RGB. Oke, yang selanjutnya generasi komputer. Generasi pertama memiliki ciri khas terlahir pada 1940 sampai 1956 menggunakan tabung vakum yang digunakan untuk menggantikan relay switch elektromagnetik. Kemudian generasi kedua, di mana lahir atau dibuat pada tahun 1956 sampai 1964, yang menggunakan transistor, menggunakan transistor, di mana transistor tersebut adalah pengganti tabung vakum yang digunakan oleh komputer generasi pertama. Yang selanjutnya adalah komputer generasi ketiga yang diciptakan pada tahun 1964 sampai 1971. Di sini transistor digantikan dengan integrated circuit. Gen 4 di mana diciptakan pada tahun 1971 sampai 1989. Hal ini ditandai dengan mikroprosesor atau CPU yang diintegrasikan pada sebuah chip. Nah, pada gen keempat ini mulai muncul chip-chip kecil yang berfungsi sebagai CPU. Gen 5 ciri khasnya adalah ditandai dengan munculnya internet pada komputer. Jadi setelah komputer terbentuk, maka terbentuk jaringan komputer pada gen 5 ini pada tahun 1989 sampai sekarang. Pada gen ke-6 ini akan datang, dan harapan saya akan seperti di film-film fiksi ilmiah seperti Marvel atau Sword Art Online, di mana teknologi dapat menghasilkan hal-hal yang sangat mudah digunakan dan modern gitu. Adalah perbedaan komputer, di mana ada 3 aspek yang sangat terlihat pada komputer generasi sebelumnya dengan komputer generasi baru, yaitu size, di mana pada zaman generasi sebelumnya usulannya relatif lebih besar daripada gen yang baru. Jadi semakin baru itu semakin kecil, semakin portable. Yang tadinya satu kamar sekarang bisa digenggam dalam tangan. Yang kedua, ukuran yang besar itu tidak datang dengan penyimpanan yang besar juga, tapi
penyimpanannya itu relatif kecil dibandingkan penyimpanan pada komputer modern ini. Yang selanjutnya adalah efisiensi. Komputer game-game sebelumnya itu sangat terbatas penggunaannya, hanya menyimpan data atau apa. Sekarang sudah mencakup berbagai hal seperti gaming, editing, bahkan sampai 3D rendering. Oke. Begitu saja dari saya. Terima kasih dan mohon maaf apabila saya sering batuk dalam percakapan ini karena saya sedang tidak enak badan. Jika ada pertanyaan, tolong tulis di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.